Perkenalkan, nama saya Jevanya Fernando dari Universitas Mercubuana Yogyakarta dengan NIM 2005-164, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi lapangan saya tentang kondisi ekonomi seorang pedagang sayur keliling. Namun, narasumber yang saya wawancarai tidak ada karena beliau sedang pulang kampung di Bandung. Oke, kita akan menuju ke presentasinya. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pedagang sayur keliling. Pedagang sayur keliling adalah salah satu usaha yang merupakan suatu kegiatan perdagangan eceran yang melaksanakan pemberian jasa. Pedagang sayur keliling merupakan salah satu pekerjaan yang berperan dalam mengurangi pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha perdagangan sayur keliling dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi kelebihan angkatan kerjaan, terutama yang berperan pendidikan rendah atau yang tidak berpendidikan. Menurut Gulo, pada tahun 2002, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai usaha kecil masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan dengan lingkungan usaha yang relatif kecil, terbatas, dan tidak bersifat tetap. Dalam pengertian ini, pedagang kaki lima sering dilekati oleh ciri-ciri perputaran uang yang kecil, tempat usaha yang tidak menetap, modal terbatas, jangkauannya tidak luas, dan pedagang sayur keliling merupakan contoh dari pedagang kaki lima. Di sini saya akan menampilkan pengeluaran biaya produksi dari pedagang sayur keliling yang saya wawancarai. Bu Bambang biasanya pergi ke pasar membawa modal sebesar 1.200.000. Ia menggunakan ojek pulang pergi sebesar Rp30.000. Dan di pasar ia membelanjakan sayur-sayuran sebesar Rp1.000.000. Dari modal yang ia bawa, terdapat sisa uang sebesar Rp170.000. Di situ Bu Bambang memakainya untuk makan sehari-hari sebesar Rp70.000 dan memberi jajan anak-anaknya sebesar Rp30.000. Di sini ada beberapa diagnosis permasalahan yang dihadapi Bu Bambang di sektor perdagangan. Yang pertama adalah kurangnya modal usaha. Yang kedua, tingkat sumber daya manusia yang terbilang minim. Yang ketiga, faktor usia yang semakin menua. Yang keempat, faktor cuaca yang saat ini tidak menentu. Yang kelima, rentannya penyakit dan kerugian yang didapat. Yang keenam, bertambahnya saingan. Selanjutnya, kita akan menganalisis sebab permasalahan yang dihadapi Bu Bambang. Yang pertama, modal. Modal yang kurang dikarenakan adanya sebagian pelanggan yang membayar secara tempo, yang menyebabkan jumlah perputaran modal terus menurun. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia yang dapat dilihat dari masih menggunakan gerobak yang memakan banyak tenaga, terlebih beliau sudah tua. Yang ketiga, faktor usia. Di umur beliau yang sudah menginjak lebih dari 60 tahun, sehingga beliau lebih cepat merasa lelah saat mendorong gerobak yang berat dan jarak tempuh yang dilewati tidak banyak. Yang keempat, cuaca. Faktor cuaca yang tidak menentu seperti saat musim hujan yang membuat barang dagangannya tidak banyak laku, sementara barang dagangan yang dijual sebagian besar tidak tahan lama. Juga kondisi beliau sudah berumur dan rentan terkena penyakit. Yang kelima, rentangnya kerugian. Menjual sayur yang mempunyai resiko cukup besar seperti sayuran yang mudah layu bila terlalu lama di luar, yang mengakibatkan terlihat tidak menarik saat dilihat. Yang keenam, bertambahnya saingan. Di masa pandemi ini, banyak orang-orang yang banting setir menjadi penjual sayur keliling, sehingga Bu Bambang harus menjual dagangan dengan harga yang terjangkau untuk dapat bersaing dengan yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan. Pedagang sayur umumnya tidak terjangkau oleh pemerintah dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, mereka perlu dibina dan diberdayakan
agar memiliki akses dalam mengembangkan modal. Kebanyakan pedagang tidak menjadi anggota asosiasi, sehingga perlu dibentuk atau diikutsertakan dalam asosiasi pedagang yang memberi rasa aman dan nyaman dalam melangsungkan usahanya. Memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menjual sayuran menggunakan kendaraan bermotor atau menggunakan teknologi yang lebih modern, mengingat kondisi beliau sudah berumur. Telah banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam ekonomi. Nazarudin dalam 2009 dalam penelitiannya tentang analisis peran modal sosial dalam mengatasi masalah ekonomi pada pedagang menyimpulkan bahwa dengan bergabung dengan paguyuban, maka melalui koperasi yang dibentuk dapat meminjam uang untuk menambah modal usaha. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kesalahan dalam membuat video ini. Jangan lupa klik like, comment, and share. Terima kasih semuanya.